Halo, sahabat dongeng. Apa kabar hatimu hari ini? Semoga selalu sehat, dilapangkan langkahnya, dan dikuatkan jiwanya dimanapun kamu berada. Entah di kota besar yang tak pernah tidur, atau di desa kecil yang sunyinya penuh doa. Semoga cerita ini menemukanmu dalam keadaan terbaik. Sebelum kita masuk ke kisahnya, izinkan aku menyapa lebih dekat. Kilauan jangan lupa tekan tombol like, kilauan subscribe channel ini, kilauan dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah penuh makna yang akan terus kami bagikan. Oh iya, tuliskan juga di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana? Siapa tahu, kisah ini lahir untuk sampai tepat ke tempatmu berada. Malam ini, atau pagi, siang, bahkan sore, aku ingin mengajakmu kembali ke sebuah legenda lama, legenda yang mungkin pernah kamu dengar sejak kecil, legenda yang sering diceritakan sebagai dongeng manis tentang cinta dan kebahagiaan. Namun, bagaimana jika kisah itu tidak sesederhana yang kita ingat? Bagaimana jika di balik nama Ande-Ande Lumut, tersimpan luka yang sengaja disembunyikan waktu? Bagaimana jika Kelenting Kuning bukan sekadar gadis sabar yang menunggu keajaiban, melainkan perempuan yang setiap harinya harus memilih antara bertahan, atau hancur pelan-pelan? Dan bagaimana jika cinta mereka bukan hadiah, melainkan harga mahal yang harus dibayar dengan pengorbanan dan martabat? Ini bukan sekadar cerita tentang sayembara, bukan hanya tentang menyeberangi sungai. Ini adalah kisah tentang pilihan, tentang godaan jalan pintas, tentang harga diri yang dipertaruhkan, dan tentang cinta yang diuji bukan oleh jarak, melainkan oleh keberanian untuk tetap jujur. Di sepanjang cerita ini, kamu akan melihat bagaimana manusia diuji saat dunia menawarkan kemudahan dengan syarat yang kejam, bagaimana yang tampak cantik bisa menyimpan kebusukan, dan bagaimana yang tampak hina justru memancarkan cahaya paling terang. Jadi, siapkan hatimu, tarik napas perlahan, biarkan kisah ini mengalir, seperti sungai yang akan kita seberangi bersama. Karena ketika cerita ini benar-benar dimulai, tidak semua orang akan sampai ke seberang dengan utuh. Dan inilah kisah Ande-Ande Lumut, bukan seperti yang pernah diceritakan kepadamu. Malam itu, sungai berantas mengalir lebih pelan dari biasanya. Airnya berkilau diterpa cahaya bulan, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan pada sembarang telinga. Angin berembus lirih, membawa bisikan halus, bukan suara alam semata, melainkan gema kisah lama yang belum selesai. Orang-orang desa percaya, jika kau berdiri cukup lama di tepi sungai ini saat malam sunyi, kau bisa mendengar suara tangis yang ditahan. Bukan tangis keras, melainkan tangis yang sudah terlalu lama dipendam. Tangis tentang cinta, pengkhianatan, dan harga yang harus dibayar ketika manusia memilih jalan yang salah. Disinilah semuanya bermula. Sungai ini bukan sekadar aliran air. Ia adalah saksi. Saksi dari janji yang diucapkan dengan mata berbinar. Saksi dari perpisahan yang dilakukan bukan karena cinta mati, melainkan karena keadaan memaksa. Dan saksi dari pilihan-pilihan kecil yang kelak menjelma menjadi nasib besar. Di balik gemericik airnya, tersimpan cerita tentang seorang pemuda bangsawan yang memilih diam daripada menjelaskan. Tentang seorang perempuan yang memilih menahan sakit demi menjaga martabatnya. Dan tentang makhluk licik yang menunggu di antara arus, siap menawarkan kemudahan bagi siapa saja yang tak sabar. Masyarakat sering berkata, dongeng ini berakhir bahagia. Namun tak ada yang benar-benar bertanya, bahagia untuk siapa? Karena sebelum tawa, selalu ada air mata, sebelum cinta dipeluk, selalu ada harga yang harus dibayar, dan sebelum seorang perempuan disebut mulia, seringkali ia harus terlebih dahulu diinjak, diremehkan, dan disakiti. Di tepi sungai inilah, takdir mulai bergerak pelan diam-diam tanpa memberi peringatan. Tak ada genderang perang. Tak ada tanda dari langit. Hanya aliran air yang terus berjalan, membawa nasib manusia yang mengira dirinya memegang kendali, padahal tidak. Dan malam itu, sungai seolah berbisik satu hal pada siapapun yang mau mendengar. Tidak semua yang menyeberang akan sampai dengan utuh, tidak semua yang sampai layak dipilih, dan tidak semua cinta pantas dimenangkan. Disinilah kisah Ande-Ande Lumut dimulai, bukan dari istana. Bukan dari sayembara, melainkan dari sungai yang kelak menjadi batas antara kehormatan dan kehancuran. Di balik dinding istana yang kokoh dan halaman yang selalu terjaga rapi, hiduplah seorang pemuda bernama Ande-Ande Lumut. Ia dikenal sebagai bangsawan muda yang sempurna di mata banyak orang. Tutur katanya halus, langkahnya terukur, dan sorot matanya tenang seperti danau di pagi hari. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu apa yang berdiam di balik ketenangan itu. Ande-Ande Lumut tidak tertawa seperti pemuda seusianya. Senyumnya selalu singkat, seolah ia takut terlalu lama merasakan bahagia. Ia menjalani hari-hari dengan disiplin yang nyaris kaku, mematuhi adat dan kehormatan keluarga seakan itu satu-satunya cara agar dadanya tidak runtuh oleh kenangan. Setiap malam, ketika istana mulai sunyi dan pelita satu persatu dipadamkan, ia sering berdiri sendirian di balkon.
Pandangannya selalu mengarah jauh, ke arah sungai yang tak terlihat dari istana, namun entah mengapa selalu hadir dalam pikirannya. Di sanalah, bertahun-tahun lalu, ia meninggalkan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Banyak yang mengira Ande-Ande Lumut menolak menikah karena kesombongan. Ada pula yang berbisik bahwa ia terlalu memilih, terlalu tinggi menilai perempuan. Tak ada yang tahu bahwa ia menolak bukan karena tak ada yang layak, melainkan karena hatinya telah lebih dulu terkunci. Ia pernah mencintai dan cinta itu tidak berakhir indah. Bukan pengkhianatan yang memisahkan mereka. Bukan pula kebosanan. Melainkan keputusan pahit yang harus diambil demi menjaga nama besar keluarga. Ande-Ande Lumut memilih diam saat seharusnya menjelaskan. Ia memilih pergi saat seharusnya bertahan. Dan sejak hari itu, ia hidup dengan satu keyakinan, tidak semua pengorbanan terlihat sebagai kebaikan. Luka itu tidak menjerit, tidak berdarah, namun mengendap, mengeras, dan membentuk jarak antara dirinya dan dunia. Sayembara yang ia umumkan bukanlah ajang pamer kuasa. Itu adalah panggilan sunyi. Sebuah harapan kecil, bahwa takdir mungkin cukup berani mempertemukan kembali dua hati yang pernah dipisahkan oleh keadaan. Namun jika pertemuan itu terjadi, Ande-Ande Lumut tahu satu hal pasti, ia tidak akan memilih dengan mata, tidak dengan kata, melainkan dengan bau kejujuran yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang pernah hancur. Dan tanpa disadari siapapun, pemuda yang tampak kuat itu sesungguhnya hanya sedang menunggu satu hal sederhana, kesempatan untuk menebus kesalahan yang tak pernah sempat ia jelaskan. Jauh sebelum nama Ande-Ande Lumut dikenal sebagai bangsawan muda yang dingin dan berwibawa, ia hanyalah seorang pemuda biasa yang pernah tertawa tanpa beban. Pada masa itu, hari-harinya dipenuhi cahaya, dan setiap langkahnya terasa ringan karena ada satu nama yang selalu mengiringi napasnya, Kelenting Kuning. Mereka bertemu tanpa rencana, tanpa saksi istana, tanpa aturan adat yang mengekang. Cinta mereka tumbuh pelan, seperti embun pagi yang tak pernah meminta diperhatikan, namun selalu setia hadir. Kelenting Kuning tidak menawarkan kemewahan, hanya kehangatan. Tidak janji besar, hanya kejujuran yang membuat Ande-Ande Lumut merasa pulang. Namun dunia tidak pernah ramah pada cinta yang tumbuh di luar garis yang telah ditentukan. Keluarga Ande-Ande Lumut mulai berbisik. Status, darah bangsawan, dan nama besar menjadi tembok yang pelan-pelan menutup ruang bernapas bagi hubungan itu. Setiap tatapan yang dulu hangat berubah menjadi penilaian. Setiap senyum Kelenting Kuning dianggap tidak pantas untuk masa depan seorang bangsawan. Malam perpisahan itu tidak diwarnai teriakan atau air mata berlebihan. Justru itulah yang paling menyakitkan. Ande-Ande Lumut memilih diam, bukan karena tidak mencintai, tetapi karena ia takut kejujurannya akan menghancurkan lebih banyak hal. Ia percaya, pergi adalah bentuk perlindungan. Kelenting Kuning tidak memohon. Ia tidak memaki. Ia hanya berdiri dengan mata berkaca-kaca, menelan pertanyaan yang tak pernah mendapat jawaban. Dalam diamnya, ia belajar satu hal yang pahit. Cinta tidak selalu cukup untuk melawan dunia. Hari itu, mereka berpisah tanpa penjelasan yang utuh. Tanpa kepastian. Tanpa janji akan kembali. Yang tertinggal hanyalah kesalahpahaman, yang tumbuh menjadi luka, dan luka yang berubah menjadi jarak. Sejak saat itu, hidup mereka berjalan ke arah yang berlawanan. Ande-Ande Lumut memeluk kehormatan keluarga dengan tangan gemetar, sementara Kelenting Kuning memeluk kesepian dengan hati yang terus belajar bertahan. Namun ada satu hal yang tak pernah benar-benar pergi, perasaan yang dikubur terlalu dalam untuk mati. Ia hanya menunggu waktu, menunggu keberanian, menunggu takdir untuk mempertemukan kembali dua manusia yang dipisahkan oleh pilihan yang tak pernah sepenuhnya mereka inginkan. Dan tanpa mereka sadari, perpisahan itulah yang kelak menjadi awal dari ujian terbesar cinta mereka. Sejak hari perpisahan itu, hidup Kelenting Kuning berubah pelan namun pasti, seperti cahaya yang ditarik mundur sedikit demi sedikit hingga hanya menyisakan bayangan. Ia tidak dibawa ke istana, tidak pula diberi waktu untuk sembuh. Takdir menempatkannya di sebuah rumah yang atapnya rapuh, dengan hati manusia yang lebih rapuh lagi. Ibu tirinya menerima Kelenting Kuning bukan sebagai anak, melainkan sebagai beban. Setiap pagi dimulai dengan perintah, bukan sapaan. Setiap malam ditutup dengan lelah yang tak pernah ditanya. Dua saudari tirinya tumbuh dengan tawa dan pakaian bersih, sementara Kelenting Kuning tumbuh dengan tangan kasar dan punggung yang mulai membungkuk sebelum waktunya. Ia membersihkan lantai, menimba air, menyiapkan makanan, namun jarang mencicipinya. Jika ada kesalahan kecil, bentakan datang lebih dulu daripada penjelasan. Jika ia diam, ia dianggap bodoh. Jika ia berbicara, ia dituduh melawan. Maka Kelenting Kuning belajar satu hal penting,
diam bisa menjadi pelindung terakhir bagi hati yang rapuh. Namun jangan salah. Diamnya bukan tanda kalah. Di balik wajahnya yang menunduk, pikirannya terus menyala. Ia mengingat setiap luka, bukan untuk membalas, melainkan untuk memastikan dirinya tidak pernah berubah menjadi kejam seperti mereka yang menyakitinya. Malam-malam adalah waktu terberat. Saat tubuhnya akhirnya berhenti bergerak, pikirannya justru bekerja lebih keras. Ia teringat pada masa lalu, pada senyum yang kini terasa seperti mimpi, pada janji yang tak pernah selesai diucapkan. Ada hari-hari ketika ia ingin membenci ande-ande lumut, namun yang tersisa justru rindu yang pahit. Kelenting kuning tahu, dunia tidak akan datang menyelamatkannya. Tidak ada pahlawan yang mengetuk pintu. Tidak ada keajaiban yang turun begitu saja. Jika ia ingin bertahan, ia harus menjaga satu hal yang tak boleh dirampas siapapun, martabatnya sebagai manusia. Maka ia bekerja tanpa mengeluh. Ia menunduk tanpa menyerah. Dan setiap hinaan ia simpan seperti batu kecil, bukan untuk membebani, melainkan untuk mengingatkan bahwa suatu hari, ia akan berdiri tegak dengan caranya sendiri. Tanpa disadari siapapun, penderitaan itu sedang menempa kelenting kuning menjadi seseorang yang jauh lebih kuat daripada yang terlihat. Seseorang yang kelak akan dihadapkan pada pilihan besar, pilihan yang akan membedakan mereka yang hanya ingin menang, dan mereka yang ingin tetap utuh. Pagi itu, rumah kecil tempat kelenting kuning tinggal dipenuhi suara tawa. Bukan tawa hangat yang menenangkan, melainkan tawa yang menusuk, tajam, sengaja dilontarkan untuk melukai. Dua saudari tirinya berdiri di depan cermin, mencoba perhiasan dan pakaian terbaik yang mereka miliki. Wajah mereka berseri, seolah dunia telah berjanji akan berpihak pada siapapun yang tampil paling indah. Dengar kabarnya, ande-ande lumut akan memilih pendamping, ujar salah satunya sambil tersenyum sinis. Perempuan yang layak tentu yang cantik, bersih, dan tahu diri. Sambung yang lain, matanya sengaja melirik kelenting kuning dari ujung kepala hingga kaki. Kelenting kuning hanya menunduk. Tangannya sibuk menyapu lantai, seakan debu lebih penting daripada kata-kata yang barusan dilemparkan ke arahnya. Namun setiap kalimat itu jatuh tepat di dadanya, pelan, berulang, dan menyakitkan. "Jangan-jangan kau juga bermimpi ikut sayembara?" tanya saudari tirinya sambil tertawa keras. Dengan pakaian compang-camping itu, dengan tangan kasar seperti pembantu. Tawa mereka pecah. Ibu tiri ikut tersenyum, senyum yang lebih dingin dari hinaan. Tak ada satupun yang bertanya apakah kelenting kuning ingin ikut. Mereka sudah memutuskan lebih dulu bahwa ia tidak pantas. Dunia mereka sederhana, siapa yang miskin harus tahu tempatnya, dan siapa yang lemah tak berhak bermimpi. Kelenting kuning menelan ludah. Ada amarah yang ingin keluar, namun ia menahannya. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, melawan dengan kata hanya akan memberi mereka kepuasan. Diamnya kembali menjadi perisai, meski kali ini terasa semakin berat. Saat saudari tirinya pergi dengan langkah penuh percaya diri, kelenting kuning berdiri sendirian di ambang pintu. Angin pagi menyentuh wajahnya. Di sana, di antara sisa ejekan dan tawa yang belum sepenuhnya menghilang, tumbuh satu perasaan baru, tekad. Ia mungkin tak memiliki gaun indah, ia mungkin tak memiliki perhiasan, namun ia memiliki sesuatu yang tak bisa mereka beli, keberanian untuk tetap menghormati dirinya sendiri. Dan tanpa diketahui siapapun, setiap ejekan hari itu justru sedang mendorong kelenting kuning semakin dekat pada takdirnya, takdir yang akan membungkam tawa mereka, dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Tanpa aba-aba, tanpa pengantar, namun langsung mengguncang setiap sudut desa. Dari pasar hingga pematang sawah, dari dapur-dapur sempit hingga beranda rumah orang berada, semua membicarakan satu hal yang sama, ande-ande lumut membuka sayembara. Bukan sembarang sayembara, ia mencari perempuan yang kelak akan dipilih. Nama ande-ande lumut meluncur dari mulut ke mulut, dibungkus imajinasi dan harapan. Ada yang menyebutnya pemuda berhati lembut, ada pula yang memujinya sebagai bangsawan adil dan kaya raya. Cerita-cerita tumbuh lebih cepat dari kebenaran. Dan seperti biasa, harapan menjadi mata uang paling mahal. Perempuan-perempuan mulai bercermin lebih lama dari biasanya. Kain terbaik dikeluarkan. Perhiasan yang jarang dipakai kembali dikenakan. Para ibu berbisik pada anak gadisnya, seolah masa depan bisa ditentukan dalam satu perjalanan menyeberangi sungai. Di rumah kecil itu, dua saudari tiri kelenting kuning berubah seketika. Mata mereka menyala, langkah mereka ringan. Segala kelelahan yang biasanya mereka keluhkan mendadak menghilang. Sayembara itu bukan sekadar peluang, ia adalah pintu keluar dari hidup biasa menuju kemewahan yang mereka dambakan. Ibu tiri tersenyum puas. "Ini kesempatan kalian," katanya,
Suaranya penuh perhitungan, tak satu pun kalimat ditujukan pada Kelenting Kuning. Sementara itu, Kelenting Kuning berdiri di sudut ruangan, mendengarkan tanpa benar-benar dilibatkan. Dadanya terasa sesak. Bukan karena iri, melainkan karena kenangan lama yang mendadak hidup kembali. Nama Ande-Ande Lumut bukan nama asing baginya. Nama itu pernah ia simpan dalam doa. Pernah ia kubur dalam diam. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini kebetulan atau takdir yang belum menyerah? Ada dorongan untuk berharap. Namun ada juga rasa takut yang menahan. Ia tahu betul, dunia tidak pernah ramah pada perempuan seperti dirinya. Dan sayembara, betapapun megah terdengarnya, seringkali bukan tentang keadilan, melainkan tentang siapa yang paling berani mempertaruhkan segalanya. Malam itu, desa tidak tidur. Harapan beterbangan di udara, bercampur ambisi dan keserakahan. Dan tanpa disadari siapapun, sayembara itu bukan hanya menguji siapa yang layak dipilih, melainkan siapa yang sanggup mempertahankan martabatnya saat dunia menawarkan jalan pintas. Dan di sanalah, di antara gemuruh harapan orang lain, Kelenting Kuning harus mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, langit belum sepenuhnya cerah ketika rombongan perempuan mulai meninggalkan desa. Kabut tipis menggantung rendah, seolah sengaja menahan cahaya agar dunia tak terlihat terlalu jelas. Jalan setapak menuju sungai dipenuhi langkah-langkah tergesa, langkah yang syarat harapan, ambisi, dan doa yang setengah putus asa. Dua saudari tiri Kelenting Kuning berjalan di depan. Pakaian mereka bersih dan berkilau, wajah mereka dipoles keyakinan bahwa dunia akan memberi jalan bagi siapapun yang tampil paling menarik. Setiap kali bertemu rombongan lain, mereka saling melempar senyum penuh perhitungan, senyum yang menyembunyikan rasa cemas bahwa kecantikan saja mungkin tak cukup. Di belakang mereka, Kelenting Kuning melangkah perlahan. Ia tidak membawa apa-apa selain pakaian sederhana dan tubuh yang sudah terbiasa menahan lelah. Setiap langkah terasa berat, bukan karena jarak, melainkan karena pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Apakah ia benar-benar ingin kembali menghadapi masa lalu? Ataukah perjalanan ini hanya akan membuka luka yang belum sembuh? Suara burung pagi bercampur dengan bisik-bisik perempuan lain. Ada yang membayangkan hidup baru di istana, ada yang sekadar ingin membuktikan diri. Namun bagi Kelenting Kuning, perjalanan ini bukan tentang menang. Ini tentang keberanian untuk hadir, apapun hasilnya. Semakin dekat ke sungai, udara terasa berubah. Angin berembus lebih dingin, dan suara air mulai terdengar, mengalir pelan namun tegas. Sungai itu seakan memanggil, bukan dengan janji, melainkan dengan peringatan. Banyak yang berhenti sejenak, menata napas, menimbang kembali keputusan mereka. Dua saudari tiri menoleh ke belakang. Tatapan mereka penuh ejekan. Kalau kau takut, lebih baik pulang, kata salah satunya. Kelenting Kuning tidak menjawab. Ia hanya menunduk, membiarkan kata-kata itu lewat seperti angin. Dalam diamnya, ia menguatkan diri. Ia tahu, setiap perjalanan besar selalu dimulai dengan keraguan. Ketika akhirnya mereka tiba di tepi sungai, semua suara seolah mereda. Air mengalir dengan tenang yang mencurigakan. Tak ada jembatan, tak ada penunjuk jalan. Hanya sungai, lebar, dalam, dan dingin, menunggu pilihan setiap orang. Di sanalah, di antara gemericik air dan denyut jantung yang kian cepat, setiap perempuan menyadari satu hal yang sama. Tidak ada yang bisa menyeberang tanpa kehilangan sesuatu. Dan Kelenting Kuning, dengan napas tertahan dan hati bergetar, melangkah lebih dekat. Ia belum tahu bagaimana caranya menyeberang. Namun satu hal sudah pasti, perjalanan ini akan menuntut lebih dari sekadar keberanian fisik. Ia akan menuntut kejujuran pada diri sendiri. Sungai itu tampak tenang. Terlalu tenang. Airnya mengalir tanpa riak besar, seolah menyembunyikan sesuatu di dasar yang tak ingin terlihat. Kabut tipis menggantung di atas permukaan air, dan udara mendadak terasa lembab, menekan dada siapapun yang berdiri terlalu lama di tepinya. Saat itulah, dari balik bayangan air, sesuatu bergerak. Awalnya hanya suara. Bunyi kecipak pelan, tidak wajar, seperti langkah yang tidak sepenuhnya milik manusia. Beberapa perempuan menoleh, jantung mereka berdegup lebih cepat. Dari arus yang tenang itu, muncullah sosok yang sejak lama hidup dalam cerita bisik-bisik desa, Yuyu Kangkang. Tubuhnya setengah manusia, setengah makhluk sungai. Matanya kecil namun tajam, menyapu wajah-wajah di hadapannya seperti pedagang yang sedang menilai barang dagangan. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk disebut ramah. Itu senyum orang yang tahu bahwa ia memegang kendali. Apa kalian ingin menyeberang? Suaranya parau, rendah, namun jelas. Air ini dingin, dalam.
Tidak semua bisa sampai ke seberang. Beberapa perempuan mundur selangkah. Yang lain justru mendekat, tertarik oleh nada suaranya yang seolah menjanjikan solusi. Yuyu Kangkang tertawa kecil. Aku bisa membantu. Cepat, mudah, tanpa luka. Ia menawarkan tumpangan. Bukan dengan perahu. Bukan dengan jembatan. Melainkan dengan tubuhnya sendiri, seakan ia adalah bagian dari sungai itu. Namun setiap orang tahu, tak ada kemudahan tanpa harga. Setiap bantuan punya syarat, lanjutnya syarat itu tidak ia ucapkan keras-keras. Tidak perlu. Tatapannya sudah cukup menjelaskan. Sungai mendadak terasa lebih dingin. Beberapa perempuan saling berpandangan. Waktu berjalan. Kesempatan terasa semakin sempit. Dan di antara desakan itu, godaan Yuyu Kangkang menjadi semakin kuat. Ia adalah perwujudan dari jalan pintas, jalan yang tampak aman, namun meninggalkan bekas yang tak kasat mata. Kelenting kuning berdiri agak jauh. Ia melihat semuanya. Tidak dengan mata penuh ketakutan, melainkan dengan kejernihan yang lahir dari terlalu banyak penderitaan. Ia tahu tipe makhluk seperti ini. Dunia sering mengirimkannya dalam rupa berbeda, janji cepat, hasil instan, kemenangan tanpa usaha. Namun selalu dengan satu tujuan yang sama, mengambil sesuatu yang paling berharga, tanpa pernah terlihat sebagai pencuri. Yuyu Kangkang menoleh ke arahnya. Senyumnya mengembang. Kau juga bisa, katanya, tak perlu basah, tak perlu lelah. Untuk sesaat, dunia seakan berhenti. Di tepi sungai itu, setiap perempuan dihadapkan pada pilihan yang tidak tertulis dalam aturan sayembara, menjaga martabat, atau menukarnya dengan kemudahan. Dan di sanalah, godaan mencapai puncaknya. Keheningan di tepi sungai itu pecah oleh langkah ragu yang berubah menjadi tergesa. Dua saudari tiri kelenting kuning saling berpandangan, tatapan mereka tak lagi dipenuhi ejekan, melainkan ketakutan yang disamarkan sebagai keberanian. Air sungai tampak dingin, arusnya tenang namun dalam. Tak ada jembatan, tak ada jalan lain. Dan waktu terasa menekan seperti tangan yang mendorong dari belakang. Yuyu Kangkang tersenyum, senyum yang sama, lebar dan sabar, seakan ia tahu persis kapan manusia mulai kehilangan kesabaran. Kesempatan tidak menunggu, katanya lirih. Yang berani, akan sampai duluan. Saudari tiri yang lebih tua melangkah maju. Nafasnya pendek, dadanya naik turun. Ia menimbang sebentar, bukan antara benar dan salah, melainkan antara cepat dan lambat. Lalu ia mengangguk, tanpa bertanya lagi. Tanpa menoleh ke belakang, Yuyu Kangkang mendekat. Sungai bergolak kecil, seperti menahan tawa. Dengan gerakan yang terlalu cepat untuk dipikirkan, saudari itu menyeberang. Air memang tidak menyentuh kakinya. Pakaiannya tetap kering. Rambutnya tak kusut. Dari kejauhan, ia tampak menang, namun ada sesuatu yang hilang dari matanya. Kilau yang semula percaya diri, kini meredup, digantikan kegelisahan yang tak bernama. Saudari tiri yang satunya menyusul. Kali ini lebih cepat, lebih yakin. Ia bahkan sempat tersenyum sinis ke arah kelenting kuning, seolah berkata, lihat, dunia memang milik yang berani mengambil jalan pintas. Yuyu Kangkang tertawa pelan, puas. Sungai kembali tenang, seakan tak terjadi apa-apa. Namun kelenting kuning melihatnya. Ia melihat bagaimana tubuh mereka sampai tanpa luka, tetapi hati mereka pulang dengan beban. Ia mencium bau kebohongan yang menempel. Bau yang tidak bisa dibersihkan oleh air manapun. Di seberang sungai, dua saudari itu berdiri dengan dada membusung. Mereka merasa telah menang sebelum pertarungan dimulai. Mereka yakin, istana akan membuka pintu untuk siapapun yang tiba lebih dulu, tanpa peduli bagaimana caranya. Tak ada yang menyadari bahwa keputusan itu baru saja mengikat mereka pada harga yang kelak akan ditagih. Karena kemudahan memang sering datang tanpa suara. Tetapi akibatnya, selalu menunggu waktu. Kelenting kuning menatap sungai sekali lagi. Ia tahu kini, pilihan itu bukan sekadar cara menyeberang. Ini tentang siapa yang bersedia mengorbankan apa, dan siapa yang memilih tetap utuh, meski harus menanggung sakit. Dan di sanalah, jarak di antara mereka menjadi nyata. Bukan jarak sungai, melainkan jarak antara ambisi dan martabat. Setelah dua saudari tirinya menghilang di seberang sungai, tepi berantas kembali sunyi. Terlalu sunyi. Hanya suara air yang mengalir pelan, seolah menunggu satu keputusan terakhir. Kabut menipis, matahari mulai naik, namun dingin masih bertahan, dingin yang merayap ke tulang, bukan hanya tubuh, tapi juga hati. Kelenting kuning berdiri sendirian. Tidak ada yang menyemangati.
Tidak ada yang menunggu. Bahkan ejekan pun sudah pergi bersama langkah-langkah sombong yang tadi menyeberang tanpa basah. Kini tinggal ia, sungai, dan tawaran yang masih menggantung di udara. Yuyu Kangkang mendekat lagi. Senyumnya tetap sama, tenang, yakin, dan berbahaya. Kau lambat, katanya ringan. Kalau kau ingin, aku masih bisa membantumu. Untuk sesaat, Kelenting Kuning menutup mata. Ia membayangkan hidup yang lebih mudah. Gaun bersih, perut kenyang, tidur tanpa rasa takut. Semua itu hanya sejauh satu anggukan. Satu langkah ke arah makhluk sungai itu. Namun bersamaan dengan bayangan itu, muncul pula kenangan lain. Tangan-tangan yang memerintah tanpa belas kasihan, tawa yang merendahkan, dan luka-luka yang selama ini ia tanggung dalam diam. Ia sadar, jika ia menerima tawaran itu, ia mungkin sampai ke istana, tetapi ia tidak akan sampai sebagai dirinya sendiri. Kelenting Kuning membuka mata. Tatapannya jernih, meski basah oleh air mata yang tak jadi jatuh. Tidak, katanya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh gemericik air, namun cukup untuk membuat senyum Yuyu Kangkang memudar. Ia melangkah ke sungai. Airnya dingin, menyentuh kaki, lalu betis, lalu lutut. Arusnya menarik, membuat tubuhnya oleng. Pakaiannya basah, berat, dan dingin. Setiap langkah terasa seperti melawan dunia yang terus mendorongnya kembali. Namun Kelenting Kuning terus maju. Ia terpeleset. Lututnya terbentur batu. Rasa sakit menjalar cepat, tapi ia tidak berteriak. Ia menggigit bibir, menahan perih. Bukan karena ia kuat, melainkan karena ia tahu, jika ia berhenti sekarang, semua penderitaan sebelumnya akan kehilangan makna. Air mata akhirnya jatuh, bercampur dengan air sungai. Tak ada yang membedakan mana yang berasal dari tubuhnya, mana yang berasal dari alam. Dan untuk pertama kalinya, Kelenting Kuning merasa ringan. Seolah setiap langkah menyucikan luka-luka lama. Saat akhirnya kakinya menginjak daratan seberang, napasnya terengah. Tubuhnya kotor, basah, dan gemetar. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Namun di dadanya, ada sesuatu yang utuh, sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, dan tidak bisa dirampas. Ia menoleh ke sungai sekali lagi. Yuyu Kangkang telah menghilang. Seolah tak pernah ada. Kelenting Kuning tahu, keputusan barusan mungkin membuat jalannya lebih sulit. Namun ia juga tahu satu hal yang pasti. Lebih baik sampai dengan luka, daripada tiba dengan kehilangan diri sendiri. Dan dengan langkah pelan namun teguh, ia berjalan menuju istana, bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai manusia yang memilih tetap bermartabat. Istana itu berdiri megah, temboknya tinggi, halamannya luas, dan lantainya berkilau seolah tak pernah disentuh lumpur kehidupan. Gerbang terbuka lebar, menyambut para perempuan yang datang dengan langkah percaya diri. Dari kejauhan, semuanya tampak sempurna, seperti akhir bahagia yang sudah dijanjikan sejak awal. Namun Ande-Ande Lumut tidak berdiri sebagai pangeran yang mabuk kemewahan. Ia berdiri diam, punggung tegak, wajah tenang, dan mata yang tajam namun lelah. Ia tidak mencari yang paling cepat tiba. Ia tidak tertarik pada kain terbaik atau perhiasan paling terang. Ia menunggu sesuatu yang tak terlihat. Satu persatu perempuan dipersilakan masuk. Yang pertama melangkah dengan senyum lebar dan dada membusung. Suaranya manis, geraknya anggun. Kata-katanya penuh pujian untuk diri sendiri. Namun ketika Ande-Ande Lumut menatapnya lebih lama, ia merasakan sesuatu yang ganjil, seperti aroma busuk yang disembunyikan bunga wangi. Ia mengangguk sopan, lalu mempersilakan perempuan itu pergi. Yang kedua datang dengan tawa ringan dan tatapan penuh keyakinan. Ceritanya rapi, penampilannya nyaris sempurna. Namun lagi-lagi, Ande-Ande Lumut merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang tidak jujur, bukan pada kata-kata, melainkan pada perjalanan yang tak ingin mereka ceritakan. Bisik-bisik mulai terdengar di aula. Mengapa ia menolak? Bukankah mereka cantik? Bukankah mereka datang lebih dulu? Ande-Ande Lumut tetap diam. Hatinya bergetar pelan. Bau itu semakin kuat, bau ketergesaan, bau kemenangan palsu, bau pilihan yang diambil tanpa memikirkan harga. Dua saudari tiri Kelenting Kuning akhirnya maju. Mereka berdiri berdampingan, yakin, nyaris menantang. Mereka tidak menyebut sungai, tidak menyebut cara. Mereka hanya menekankan bahwa mereka sampai tanpa terluka, tanpa kesulitan, seolah hidup memang seharusnya semudah itu. Dan di sanalah, Ande-Ande Lumut merasakan sesuatu yang membuat dadanya mengeras. Bukan kemarahan, melainkan kekecewaan. Ia mengenali bau itu.
Bau yang sama dengan kebohongan yang dulu membuatnya memilih pergi dan diam. Ia berdiri. Suaranya tenang, namun tegas. Pergilah. Ruangan membeku. Senyum runtuh. Kepercayaan diri retak. Saat itulah pintu istana terbuka kembali. Seorang perempuan melangkah masuk perlahan. Pakaiannya basah. Rambutnya kusut. Wajahnya pucat oleh lelah. Ia tidak membawa keindahan yang dipoles, hanya kejujuran yang tak sempat disembunyikan. Dan tanpa sadar, Ande-Ande Lumut menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya hari itu, udara terasa bersih. Langkah Kelenting Kuning menggema pelan di aula istana. Setiap jejak kakinya meninggalkan bekas air di lantai berkilau, bekas yang seolah menjadi pengingat bahwa dunia nyata tidak selalu bersih dan rapi seperti yang ingin ditampilkan. Bisik-bisik langsung bermunculan. Tatapan merendahkan, heran, bahkan jijik, tertuju padanya tanpa ampun. Namun Kelenting Kuning tidak menunduk. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Dan di detik itulah, waktu seperti berhenti. Tatapan mereka bertemu. Ande-Ande Lumut merasakan dadanya sesak, seolah udara tiba-tiba ditarik keluar dari ruangan. Wajah di hadapannya bukan wajah asing. Itu wajah yang selama ini hadir dalam sunyinya malam. Wajah yang ia kubur dalam ingatan, namun tak pernah benar-benar pergi. Wajah yang selalu datang bersama satu pertanyaan yang tak pernah terjawab. Bagaimana jika dulu aku tidak memilih pergi? Kelenting Kuning berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar oleh dingin dan lelah. Matanya bertemu dengan mata Ande-Ande Lumut, mata yang dulu menatapnya dengan cinta, lalu menghilang tanpa penjelasan. Ada luka di sana. Luka lama yang belum sembuh, hanya mengering. Tak ada kata yang terucap, tak ada penjelasan, tak ada pelukan. Yang ada hanyalah keheningan yang menyesakkan, penuh dengan kalimat-kalimat tak terucap yang saling bertabrakan di udara. Ande-Ande Lumut ingin melangkah maju. Ingin meminta maaf. Ingin menjelaskan semuanya, tentang tekanan keluarga, tentang ketakutannya, tentang kesalahan memilih diam. Namun kakinya terasa berat. Ia sadar, penjelasan yang terlambat seringkali terdengar seperti pembenaran. Sementara itu, Kelenting Kuning merasakan dadanya bergetar. Ia telah mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan, ditolak, dihina, diabaikan. Namun ia tidak siap untuk ini, berdiri di hadapan orang yang pernah menjadi rumah, sekaligus luka terdalamnya. Ia tidak menangis. Ia tidak menuntut. Ia hanya berdiri sebagai dirinya sendiri, utuh, meski penuh bekas. Orang-orang di aula mulai gelisah. Mereka menunggu keputusan. Mereka ingin drama, jawaban cepat, hasil yang bisa dinilai dengan mata. Namun bagi dua manusia di hadapan mereka, momen ini bukan tentang memilih, melainkan tentang menghadapi masa lalu yang akhirnya menuntut keberanian. Ande-Ande Lumut akhirnya berbicara, suaranya rendah dan bergetar, "Kau, sampai." Kelenting Kuning mengangguk pelan, "Ya." Dua kata sederhana itu membawa beban bertahun-tahun. Ia sampai, bukan hanya ke istana, tetapi ke titik di mana ia harus berhadapan dengan kenangan yang hampir menghancurkannya. Dan di sanalah, di tengah aula megah itu, dua hati yang pernah terpisah oleh pilihan dan ketakutan kini berdiri berhadapan, siap atau tidak, untuk menerima kebenaran yang tak lagi bisa dihindari. Keheningan di aula istana terasa semakin berat, seperti udara yang enggan bergerak. Semua mata tertuju pada Ande-Ande Lumut dan Kelenting Kuning, namun tak seorang pun berani bersuara. Mereka tahu, sesuatu yang besar sedang menunggu untuk diucapkan. Sesuatu yang terlalu lama dipendam. Ande-Ande Lumut menghela napas panjang. Tangannya mengepal, lalu mengendur kembali, seolah sedang menimbang apakah kebenaran layak dibuka sekarang, di hadapan semua orang. Namun tatapan Kelenting Kuning, tenang, tegar, tanpa tuntutan, menjadi dorongan yang tak bisa lagi ia abaikan. "Aku tidak pergi karena berhenti mencintaimu," ucapnya akhirnya. Suaranya rendah namun jelas, bisik-bisik langsung terhenti. Ia melangkah satu langkah ke depan. "Waktu itu, aku dipaksa memilih. Keluargaku menuntutku menjaga nama, darah, dan masa depan yang telah mereka susun sejak aku lahir. Aku diberi dua pilihan, meninggalkanmu, atau kehilangan segalanya." Kata-kata itu jatuh berat di lantai istana. Kelenting Kuning merasakan dadanya menghangat sekaligus perih. Selama ini ia hidup dengan satu keyakinan pahit, bahwa ia ditinggalkan karena tidak cukup berarti. Kini, keyakinan itu runtuh, digantikan kebenaran yang lebih rumit, dan lebih menyakitkan. "Aku memilih diam," lanjut Ande-Ande Lumut, matanya mulai berkaca-kaca, "karena aku pengecut. Aku pikir dengan pergi tanpa penjelasan, aku melindungimu dari dunia yang kejam.
Tapi yang kulakukan justru sebaliknya. Aku membiarkanmu menanggung luka sendirian. Kelenting kuning menunduk. Bukan karena lemah, melainkan karena ia harus menata napas agar suaranya tidak pecah. Diammu, katanya pelan, lebih menyakitkan daripada kejujuran yang paling kejam. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari makian. Ande-ande lumut menutup mata sejenak. Ia tahu, permintaan maaf tidak bisa menghapus tahun-tahun penderitaan. Namun ia juga tahu, kebenaran yang akhirnya diucapkan adalah satu-satunya jalan keluar dari penjara sunyi yang mereka bangun sendiri. Aku tidak meminta kau melupakan, katanya lirih. Aku hanya ingin kau tahu, cintaku tidak pernah pergi. Aku yang pergi. Aula istana sunyi. Bahkan dua saudari tiri kelenting kuning kehilangan kata-kata. Untuk pertama kalinya, kemewahan dan status tampak kecil di hadapan kejujuran yang telanjang. Kelenting kuning mengangkat wajahnya. Matanya basah. Namun sorotnya tegas. Kebenaranmu terlambat, ujarnya. Tapi setidaknya sekarang, aku tidak lagi berjalan dalam gelap. Di momen itu, rahasia masa lalu akhirnya terbuka sepenuhnya. Bukan untuk menghapus luka, melainkan untuk memberi makna pada semua penderitaan yang telah dilewati. Dan semua yang hadir menyadari satu hal pahit kadang, yang paling menghancurkan dalam sebuah cinta bukanlah perpisahan, melainkan diam yang berkepanjangan. Udara di sekitar istana mendadak berubah. Langit yang semula cerah perlahan meredup, seolah matahari ditarik paksa ke balik awan. Angin berhembus kencang, membawa bau lembab sungai yang menusuk. Para penjaga saling berpandangan gelisah, sesuatu yang tak kasat mata sedang mendekat. Di saat itulah tawa terdengar. Bukan tawa manusia, tawa yang berat, parau, dan menggema seperti berasal dari dasar air. Yuyu Kangkang muncul dari bayangan, tubuhnya basah, matanya menyala oleh kemarahan yang tak lagi disembunyikan. Ia tidak datang sebagai penawar kemudahan seperti sebelumnya. Ia datang sebagai makhluk yang gagal mendapatkan apa yang ia inginkan. Kalian mengira bisa lolos begitu saja? Suaranya mengguncang aula. Aku sudah memberi jalan. Aku sudah memberi kesempatan. Air mulai merembes dari sela lantai istana. Gemerici kecil berubah menjadi aliran yang tak wajar. Sungai, yang jauh dari istana, seolah menjalar mendekat, mengikuti kemarahan tuannya. Dua saudari tiri kelenting kuning gemetar. Wajah mereka pucat. Untuk pertama kalinya, mereka sadar bahwa harga yang mereka bayar dulu belum sepenuhnya ditagih. Mereka telah menyeberang tanpa luka, namun hutang pada kegelapan tak pernah benar-benar lunas. Kau menolakku, Yuyu Kangkang menoleh ke kelenting kuning, matanya menyipit. Dan kau, kini ia memandang ande-ande lumut, memilih kejujuran yang merusak permainanku. Amarahnya meledak. Sungai mengamuk. Air bergelombang, angin meraung, dan langit menggelegar. Kutukan dilepaskan, bukan hanya untuk menghancurkan istana, melainkan untuk menghukum manusia yang berani menolak jalan pintas. Biarlah semua tenggelam, teriak Yuyu Kangkang. Biarlah mereka belajar bahwa dunia bukan milik orang-orang bermartabat. Panik pecah. Orang-orang berlarian. Namun di tengah kekacauan itu, kelenting kuning melangkah maju. Tubuhnya gemetar, namun matanya teguh. Ia tidak membawa senjata, tidak membawa sihir. Hanya keberanian yang lahir dari penderitaan panjang. Cukup, ucapnya, pelan, namun menembus hiruk-pikuk. Kau hidup dari ketakutan manusia. Dan aku sudah terlalu lama hidup di dalamnya. Ande-ande lumut berdiri di sisinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak memilih diam. Ia memilih berdiri, bersama. Di momen itu, kutukan mulai goyah. Amarah Yuyu Kangkang retak. Bukan oleh kekuatan, melainkan oleh sesuatu yang tak ia pahami, kejujuran yang tidak bisa diperas, martabat yang tidak bisa ditukar. Air surut perlahan. Angin melemah. Langit kembali membuka cahaya. Yuyu Kangkang mundur, suaranya meredup menjadi geraman kecewa. Ini belum selesai, katanya sebelum tubuhnya larut bersama air. Namun semua yang hadir tahu, kutukan itu telah patah. Bukan karena kemenangan mutlak, melainkan karena keberanian dua manusia yang memilih jalan paling sulit. Dan setelah badai reda, dunia berdiri di ambang keputusan terakhir. Setelah badai mereda, istana berdiri dalam keheningan yang berbeda. Bukan keheningan yang menekan, melainkan keheningan yang memberi ruang bernapas, seolah dunia baru saja melepaskan beban lama. Air yang sempat merembes kini surut, lantai mengering, dan udara terasa lebih ringan. Namun yang paling berubah bukanlah istana, melainkan manusia-manusia di dalamnya. Ande-ande lumut berdiri di hadapan kelenting kuning. Tidak ada lagi jarak yang diciptakan oleh gelar atau masa lalu.
Yang tersisa hanyalah dua insan yang telah melewati pilihan paling sulit, memilih jujur saat kejujuran terasa terlambat, dan memilih bertahan saat jalan pintas tampak begitu menggoda. Aku tak menjanjikan hidup yang mudah, kata Ande-Ande Lumut. Suaranya tenang namun penuh kesungguhan. Tapi aku berjanji tidak akan pergi lagi dalam diam. Kelenting kuning menatapnya lama. Di matanya tak ada euforia kemenangan, tak ada dendam yang menuntut balas. Yang ada adalah ketenangan yang lahir dari keberanian memilih dirinya sendiri. Aku tidak datang untuk diselamatkan, ujarnya pelan. Aku datang karena aku ingin tetap utuh. Kata-kata itu menjadi kunci. Cinta mereka tidak dibangun di atas pengorbanan sepihak, melainkan di atas kesepakatan untuk saling jujur, bahkan jika kejujuran itu menyakitkan. Dan di sanalah, Ande-Ande Lumut menyadari sesuatu yang sederhana namun menentukan. Tahta tak pernah lebih berat dari martabat, dan cinta tak pernah tumbuh dari ketakutan. Dua saudari tiri kelenting kuning menunduk. Kepercayaan diri yang dulu mereka banggakan runtuh oleh kesadaran pahit. Mereka sampai lebih dulu, namun tersesat. Mereka menang cepat, namun kalah dalam diam. Dunia memang memberi hadiah pada yang berani, tetapi hanya sebentar. Sisanya, dunia menagih. Keputusan pun diambil. Bukan dengan sorak-sorai, bukan dengan perayaan besar. Ande-Ande Lumut memilih kelenting kuning sebagai pendampingnya, bukan karena ia paling menderita, melainkan karena ia paling jujur. Bukan karena ia paling kuat, melainkan karena ia memilih untuk tidak kehilangan dirinya. Saat matahari condong ke barat, cahaya hangat menyapu halaman istana. Orang-orang perlahan pergi, membawa pulang pelajaran yang tak tertulis dalam aturan sayembara, bahwa jalan tercepat tak selalu membawa kita pulang, dan jalan tersulit seringkali menjaga kita tetap manusia. Di tepi hari yang mereda, Ande-Ande Lumut dan kelenting kuning melangkah berdampingan. Tidak ada janji tentang bahagia selamanya. Hanya satu kesepakatan yang lebih berani, berjalan bersama, dengan martabat yang dijaga, dan kebenaran yang tak lagi disembunyikan. Dan begitulah kisah ini berakhir, bukan dengan kemenangan gemilang, melainkan dengan pilihan yang tepat, karena pada akhirnya, cinta yang bertahan bukanlah yang paling keras berteriak, melainkan yang paling setia menjaga kejujuran. Sahabat dunia dongeng, kita telah sampai di ujung kisah Ande-Ande Lumut dan Kelenting Kuning, sebuah cerita lama yang mungkin sejak kecil pernah kita dengar, namun baru hari ini kita rasakan maknanya dengan cara yang berbeda. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup tidak selalu menghadiahkan jalan yang adil. Kadang, orang yang jujur justru harus berjalan lebih jauh, lebih basah, dan lebih sakit. Sementara mereka yang memilih jalan pintas tampak sampai lebih dulu, tersenyum, menang, dan dipuji. Namun dongeng ini mengingatkan kita pada satu kebenaran yang sering terlupakan, tidak semua yang cepat itu selamat, dan tidak semua yang sampai duluan benar-benar tiba. Kelenting Kuning mengajarkan kita tentang martabat, tentang keberanian untuk berkata tidak saat dunia menawarkan kemudahan yang merendahkan, tentang memilih tetap utuh, meski harus terluka, dan Ande-Ande Lumut mengingatkan kita bahwa diam bisa menjadi dosa yang paling sunyi, bahwa cinta tanpa kejujuran hanya akan melahirkan penyesalan yang panjang. Dongeng ini bukan hanya tentang cinta, ia tentang pilihan, tentang keberanian menghadapi konsekuensi, dan tentang kejujuran, yang mungkin pahit di awal, tapi menyelamatkan di akhir. Jika hari ini kamu sedang berada di persimpangan hidup, ingatlah kisah ini. Ingat bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa cepat kamu berhasil, melainkan oleh apa yang kamu pertahankan selama perjalanan. Dunia boleh menekanmu, meremehkanmu, bahkan menertawakanmu, tetapi selama kamu tidak kehilangan dirimu sendiri, kamu belum kalah. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada kamu, pemirsa setia dunia dongeng, yang sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Kehadiranmu, waktumu, dan perhatianmu adalah napas bagi cerita-cerita seperti ini untuk terus hidup. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak tertinggal cerita-cerita lain yang penuh makna. Tuliskan juga di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana, dan pesan apa yang paling kamu rasakan dari dongeng ini, karena setiap pembaca membawa maknanya sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di cerita yang mungkin lebih gelap, lebih jujur, dan lebih dekat dengan hidup kita. Salam hangat dunia dongeng.